Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Masih ingatkah kalian dengan saya? Pasti masih ingat. Apa belum? Kalau belum ya udah saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Wirul Mustain dengan NIM 60202220091. Di sini saya akan presentasi tentang etika bisnis, konsep dan implementasinya. Untuk memenuhi tugas etika bisnis. Apa pengertian dari etika bisnis? Etika bisnis adalah etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sementara dalam bahasa Arab, etika atau moralitas disebut sebagai al-khuluq, istilah jamak dari al-akhlaq yang diartikan sebagai kebiasaan manusia yang baik, mulia, dan diutamakan. Secara umum, istilah bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Tujuan etika ada tiga. Yang pertama, mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup, beralasan, dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Yang kedua, menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Yang ketiga, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Sumber-sumber nilai etika. Terdapat 4 sumber nilai-nilai etika dalam komunitas. Yang pertama, agama, filosofi, pengalaman dan perkembangan budaya. Yang terakhir, hukum. Prinsip etika bisnis ada 6. Prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip autonomi, prinsip kesetiaan, dan prinsip integritas moral. Dalam perspektif Islam, prinsip yang juga perlu diperhatikan. Ada tauhid terhadap Allah, ada keseimbangan dan kesejajaran, ada kehendak bebas, tanggung jawab, sebagai khalifah Allah SAW di bumi. Konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat pilihan. Hubungan etika bisnis dan perusahaan. Perusahaan memiliki beberapa elemen, salah satunya ada pemegang saham, manajemen dan karyawan, aturan dan etika bisnis yang berlaku, organisasi pendukung lainnya, misalnya yayasan dan lain-lain, pelanggan, pemerintah, pemasok, dan kompetitor. Contoh implementasi etika bisnis di perusahaan, seperti slogan akhlak yang dari BUMN PLN. Selanjutnya, perilaku tidak etis dalam etika secara Islam. Mengambil riba, menipu, mengambil harta orang lain tanpa hak, curang, menimbun dagangan, monopoli, berkhianat, bersumpah palsu, menyaingi penjual dan penawaran, spekulasi perilaku bisnis halal. Perilaku yang etis dalam etika secara Islam. Menjauhi bisnis barang atau kegiatan haram, menjauhi unsur penipuan, melakukan jual beli yang halal, adil, kejujuran, menepati janji, menuliskan transaksi yang tidak tunai, sepakat, meninggalkan bisnis. Kesimpulannya, etika dalam berbisnis diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri.
Bisnis dalam perspektif Islam tidak sekedar mencari keuntungan semata, namun juga mempertimbangkan dampak positif terhadap pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Sebagai pelaku bisnis, kita tidak saja mempelajari keterampilan berbisnis, namun juga perlu memahami etika bisnis sehingga bisnis yang dijalankan selain mendapatkan keuntungan juga bermanfaat bagi sekitar dan mengundang keberkahan Allah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.